dengan rasa takut, rasa bersalah dan rasa berdosa, kedua kalian akan dikejar langsung oleh arwahnya Joshua. Ya pastikan itu. Ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan kedepannya panjang umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah kemunculannya kali ini ingin mencoba untuk memanggil arwahnya Joshua, karena banyak orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua. Nanya ingin membuktikan, salah satunya katanya siapa? Si Mbak Rara. Mbak Raranya jujur ya, dari awal Mbak Rara ini muncul, cuma percaya dia waktu di Mandalika, tapi setelah itu tidak. Ya, kalau di Mandalika mungkin bisa saja itu hanya kebetulan juga, makanya hujan bisa berhenti. Nah, terlalu banyak spekulasi dari orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua, tapi sekali lagi Nyai ingin mencoba dulu. Kalau betul-betul bisa dipanggil, biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar atau mati dibunuh seperti ini, arwahnya itu dalam posisi kebingungan karena belum waktunya dia meninggal tapi dihabisi. Nanya akan coba manggil. Kalau memang bisa kita panggil, kita akan bisa berkomunikasi, tapi kalau tidak, mungkin memang kita tidak boleh memaksa arwahnya untuk hadir. Ya, ini Nyai pakai salah satu dari minyak yang memang dibutuhkan untuk memanggil orang-orang yang memang harus dipanggil ya. Nyai akan coba, tapi Nyai sekali lagi Nyai katakan, Nyai tidak bisa menjanjikan apakah betul-betul Joshua itu datang atau tidak gitu ya, karena sebenarnya kita tidak pantas memanggil orang yang sudah tiada gitu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar seperti ini itu akan datang menuntut balas di hari ke-30 hari ke-40 harinya. Jadi hitungannya 30 hari 40 hari itu dia akan datang kepada orang yang melakukan pembunuhan kepada dirinya. Itu biasa terjadi ya. Nanya bukan nakut-nakuti loh, ini bukan gitu loh. Nanya akan coba berkomunikasi. Semoga Joshua mau dipanggil. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nyai tidak bisa berjanji gitu, cuma Nyai berusaha. Seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah ternyata untuk menghadirkan Joshua di sini ya, karena dia masih di alam kebingungan, di alam kesedihan, dan Nyai merasakan seperti kakek dari ibunya sedang bersama dia. Itu ada kakek-kakek, tapi kayaknya dari pihak ibunya tidak bisa merasakan lebih dalam karena terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh gitu loh. Karena hanya bisa meraba sebatas itu saja gitu loh, nggak bisa lebih jauh lagi gitu ya, karena dipaksa untuk hadir pun itu tidak baik gitu loh, karena arwah yang memang dalam kebingungan seperti ini harusnya kita berikan ketenangan batin ya, daripada kita untuk panggil, untuk kita tanya-tanya gitu ya. Tapi Nyai berharap gitu loh, kalau memang di hari ke-30 itu nanti misalnya Joshua akan menampakkan penampakannya gitu loh ya. Kalau kita mungkin beranggap itu mungkin jin atau itu khodamnya, tapi bisa jadi karena dia meninggalnya itu kan mati dibunuh, dianiaya. Mungkin bisa jadi dia akan datang kepada pembunuhnya, kepada orang-orang yang membunuhnya. Itu biasa terjadi untuk menuntut balas gitu loh. Itu bukan itu ya, bukan karangan atau bukan hayalan, bukan nakut-nakutin gitu ya. Biasanya roh-roh yang arwah-arwah yang semestinya dia meninggal sudah waktunya
tapi dihabisi sebelum waktunya, itu akan datang menuntut balas, karena dia akan bertanya, kenapa saya dihabisi, kenapa saya dibunuh gitu loh. Nah, kita lihat aja 30 hari, 40 hari dan berapa waktu ke depan itu pasti dari beberapa orang yang ikut terlibat dalam kasus penganiayaan sampai menghabisi nyawa Joshua ini akan mengalami depresi berat, akan ketakutan, dan dia akan mungkin akan berbicara. Mudah-mudahan akan berbicara ya. Karena biasanya orang dengan rasa takut yang besar, yang memang dia bukan pemain dan dia bukan orang jahat, tapi dipaksa jahat untuk melakukan kejahatan, maka hati nuraninya akan muncul, ya. Dan Nyai pastikan itu. Dan kemungkinan kasus ini, jujur Nyai rasakan, kasus ini tidak bisa selesai begitu cepat, karena ternyata ada konspirasi besar juga di balik ini ya. Dan pertaruhannya jabatan beberapa pejabat, ya kan? Nah, di sini bentar. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata ada yang berusaha mendekati Nyai karena barusan Nyai sedang membuka dimensi lain, jadi agak bersentuhan dengan badan Nyai. Nah, kemunculan Nyai ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan, hanya untuk memberikan sebuah peringatan saja gitu loh kepada para pelaku. Tidak akan lama lagi Joshua akan datang. Mungkin dia akan bertanya, entah dalam wujud apa, entah dalam mimpi, atau dia datang langsung mewujud di depan orang yang melakukan kejahatan pada dia. Biasanya begitu, ya. Dan biasanya dari beberapa orang pelaku ini, kalau Nyai jujur melihat ini, beberapa pelaku ini lebih dari 3. Pelakunya lebih dari 3. Dan yang menembak kepala itu dalam utamanya, ya. Nah itu mudah-mudahan terkuat, tapi agak lambat ya. Karena akan banyak settingan, akan banyak konspirasi, akan banyak pesanan, akan banyak apa ya, kalau Nyai bilang itu kita untuk mendapatkan kebenaran, keadilan yang hakiki agak mustahil. Tapi mudah-mudahan apabila betul apa yang Nyai rasakan barusan, si pelaku betul-betul pelaku utamanya bisa dikuak, bisa ditangkap. Nah, bukan pelaku boneka. Yang Nyai takutkan adalah adanya pelaku boneka, yaitu orang yang diminta untuk menjadi pelaku dan dibayar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, ya. Nah, Nyai berharap keadilan, kebenaran akan terungkap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun settingannya manusia, tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka terkuaklah segala kebusukan, kebejatan orang-orang yang menghabisi Joshua. Yakinkan itu, dan hati-hati kepada kalian para pelaku yang ikut berkonspirasi, yang ikut bersekongkol. Hidup kalian tidak akan pernah tenang seumur hidup, karena kalian akan dikejar-kejar, pertama dengan rasa takut, rasa bersalah dan rasa berdosa. Kedua, kalian akan dikejar langsung oleh arwahnya Joshua. Pastikan itu, ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan kedepannya kasus ini bisa memberikan keadilan, karena ini telah meresahkan seluruh masyarakat Indonesia, dan Bapak Presiden bisa memutuskan satu keputusan yang menggembirakan di saat hari kemerdekaan nanti 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Rius di channel Albi Update TV. Ya, kali ini kita lihat Nyai Dewi Tanjung melakukan ritual untuk memanggil arwah Joshua, ya, tetapi ternyata tidaklah berhasil, ya. Tetapi kita apresiasi upaya Nyai Dewi Tanjung untuk mengungkap kebenaran atas kasus yang menimpa Brigadir Joshua. Tetapi kita sebagai orang Kristen memang kita tidak boleh percaya tindakan-tindakan yang memang di luar daripada apa yang tercatat di dalam Alkitab, termasuk dilarang keras ya bagi orang Kristen untuk memanggil arwah
orang meninggal ya. Tetapi di sini yang saya maksud di sini adalah upaya Nyai Dewi dari kemarin-kemarin hingga sekarang untuk mengungkap kasus ini. Dia berteriak keras dan mengajak pihak penegak hukum agar mereka benar-benar bekerja berterus terang menerang untuk mengungkap kasus ini. Bahkan dia berkata, walaupun bukan menakut-nakuti ya, tetapi dia berkata bahwa di hari 30 sampai 40 hari disitulah biasanya arwah Joshua ini mendatangi pelaku pembunuhnya. Dan kita akan coba lihat ya, kalau memang ada upaya yang dilakukan oleh roh si Joshua ini. Tetapi satu-satunya yang saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan saat ini, kita harus terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bekerja berkarya untuk menunjukkan jalan yang benar dan membukakan kasus ini hingga bisa terlihat siapa pelaku dan juga bagaimana lebih jelasnya kasus ini dari awal hingga rangkaian akhir. Sampai saat ini kita sangat diragukan dan kita bahkan tidak percaya kepada polisi, karena sampai saat ini saksi, alat bukti belum ada ditunjukkan oleh penyidik Polri. Apa yang mereka lakukan saat ini kita benar-benar ragu dan tidak tahu apa yang mereka lakukan ya, bahkan semua membingungkan. Maka kita doakan supaya Tuhan bekerja berkarya agar kasus ini cepat terungkap. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di situ dulu. Sampai jumpa kembali.